Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2, di mana hari ini kami akan membahas mengenai materi manajemen laba. Di dalam manajemen laba ini memiliki beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu pengertian manajemen laba dan perspektif manajemen laba yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Nurhati. Dan yang kedua itu pola manajemen laba yang akan dibawakan oleh Dewi Sintia Maharani. Dan yang ketiga itu mekanisme manajemen laba yang akan dibawakan oleh Paulaka. Dan yang keempat itu motivasi lain untuk melakukan manajemen laba yang akan dibawakan oleh Riki Rianto. Dan yang kelima itu sisi baik dan sisi buruk manajemen laba yang akan dibawakan oleh Masni. Dan yang keenam itu manajemen laba berupa report dan principal board yang dibawakan oleh Esmi. Dan yang ketujuh itu manajemen laba Fish Force yang akan dibawakan oleh Satriani. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen laba dan perspektif manajemen laba, di mana manajemen laba ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penyusunan kontrak. Di dalam penyusunan kontrak, manajemen laba dapat digunakan sebagai sarana untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi-konsekuensi peristiwa tidak terduga ketika kontrak yang bersifat kaku atau tidak lengkap. Di dalam manajemen laba, yang terlalu banyak akan menurunkan kemampuan investor untuk menafsirkan pendapatan berjalannya, terutama jika manajemen laba tersembunyi di balik pendapatan pokok dan tidak diungkapkan secara penuh. Dan yang kedua itu pelaporan keuangan. Di dalam pelaporan keuangan, manajemen laba dapat digunakan untuk menyesuaikan estimasi pendapatan yang diungkapkan oleh para analis dan dikarenakan menghindari reaksi harga saham yang negatif yang segera mengikut kegagalan memenuhi harapan para investor. Manajemen laba dapat menjadi sarana komunikasi informasi di dalam antara manajer kepada investor. Dan pengertian manajemen laba ini banyak didefinisikan oleh para peneliti. Salah satunya menurut Surbaniam dan Jones di tahun 2013 mengatakan bahwa manajemen laba sebagai suatu realitas akuntansi aktual yang enggan diterima oleh para pemakai. Dari banyaknya penelitian mengenai pengertian manajemen laba ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kesimpulan mengenai batasan dari definisi manajemen laba tersebut. Dari perbedaan penelitian menyebabkan setiap pihak yang melakukan penelitian mengenai manajemen laba ini mencoba untuk mendefinisikannya sendiri, baik dari pandangan positif ataupun negatif. Dan selanjutnya itu perspektif manajemen laba. Di dalam perspektif manajemen laba ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu perspektif dasar. Di sini antara praktis dan akademis yang masih mempertanyakan bagaimana manajemen laba tersebut ini, apakah sebagai kecurangan ataupun tidak, karena praktis mengatakan bahwa manajemen laba ini sebagai kecurangan, namun pada akademis menyatakan bahwa manajemen laba ini bukan sebagai kecurangan. Dan yang kedua itu sebagai perspektif informasi, menyatakan manajemen laba sebagai kebijakan manajerial untuk memungkinkan harapan manajer tentang arus kas. Dan yang terakhir itu perspektif oportunis, menyatakan bahwa manajemen laba sebagai pelaku oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraan karena ia menguasai semua informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 2 pada mata kuliah teori akuntansi, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen laba, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bagian pertama saudari saya, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pola manajemen laba.
Iya, dimana dalam pola manajemen laba ini seorang manajer ini dapat terlibat dalam pola manajemen laba. Nah, pola manajemen laba ini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah taking a bet. Dalam pola taking a bet ini, dimana pola ini sering terjadi selama periode tekanan organisasi atau reorganisasi, yang dimana termasuk juga dalam perekrutan CEO. Nah, ketika perusahaan harus melaporkan kerugiannya, maka manajemen ini akan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Nah, dalam pola ini dilakukan penghapusan aset dengan menyediakan biaya di masa depan yang diperkirakan atau secara umum dengan istilah clear the decks, di mana tujuan dari pola ini adalah untuk meningkatkan probabilitas laba di masa depan. Nah, jadi pada pola ini manajemen akan dalam melaporkan kerugiannya, dia akan melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar, di mana dilakukannya dengan penghapusan aset. Yang kemudian, ya, jadi pola yang kedua ini yaitu meminimalkan laba. Dalam meminimalkan laba, pola yang seperti ini mungkin dipilih oleh perusahaan-perusahaan yang nampak secara politik selama periode-periode profitabilitas tinggi. Nah, kebijakannya ini menyarankan dilakukannya minimalisasi pendapatan termasuk penyusutan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dengan cepat, mengeluarkan biaya-biaya pengiklanan dan penelitian dan pengembangan, menggunakan metode akuntansi successful effort untuk biaya-biaya eksplorasi minyak dan gas, dan lain sebagainya. Jadi pola ini serupa dengan pola taking a bet yang pertama tadi, tetapi pola ini lebih halus dan biasanya dilakukan pada saat perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Ya, jadi yang ketiga ini, pola yang ketiga adalah memaksimalkan laba. Nah, dalam memaksimalkan laba ini, seorang manajer terlibat dalam pola untuk memaksimalkan pendapatan yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan bonus. Nah, semua tidak menempatkan mereka melampaui batas atas. Jadi, manajer ini atau perusahaan ini memaksimalkan pendapatannya ini, tapi tidak melampaui batasnya. Adapun juga perusahaan hampir melakukan pelanggaran ketentuan perjanjian hutang, juga dapat memaksimalkan pendapatannya. Jadi pada pola memaksimalkan laba ini, perusahaan ataupun manajer ini juga dalam meningkatkan dalam memaksimalkan pendapatannya, maka seorang manajer juga terlibat dalam pola ini. Namun mereka tidak melampaui batas atasnya. Adapun juga ketika mereka hampir melakukan pelanggaran ketentuan pembayaran hutang, maka mereka juga akan memaksimalkan pendapatannya. Nah, pola yang terakhir ini adalah, atau pola yang keempat, income smoothing atau meratakan laba, dimana mungkin ini manajemen laba yang paling menarik. Karena dari perspektif penyusunan kontrak, ya, para manajer yang menghindari resiko akan lebih menyukai aliran bonus yang tidak terlalu variabel dengan semua hal lain yang dianggap sama. Akibatnya, para manajer ini mungkin meratakan pendapatan yang dilaporkannya sepanjang waktu, supaya mereka ini dapat menerima kompensasi yang relatif konstan. Peralatan laba juga mungkin akan digunakan oleh manajer. Yang pertama adalah manajer yang menentang resiko, di mana mereka akan memilih aliran bonus yang kurang bervariasi. Nah, oleh sebab itu ingin meratakan laba bersih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah manajer yang bermaksud mengurangi volatilitas laba bersih yang dilaporkan untuk mengurangi profitabilitas terjadinya
eh, pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu manajer yang ingin mengurangi terjadinya kemungkinan pemecatan dari jabatan. Dan yang terakhir ini yaitu manajer yang ingin meratakan laba bersih dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal. Hal ini dapat menyampaikan inside information kepada pasar dengan memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan kekuatan laba persisten yang diperkirakan. Nah, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda mengerti, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulaka. Di sini saya akan membahas materi mengenai mekanisme manajemen laba. Subraham Rayam dan John pada tahun 2013 telah menjelaskan bahwa ada dua metode utama dalam manajemen laba, yaitu pemindahan laba dan manajemen laba melalui klarifikasi. Nah, yang pertama pemindahan laba. Nah, pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Nah, yang kedua mekanisme manajemen laba melalui klarifikasi. Nah, laba dapat ditentukan dengan secara khusus mengklarifikasi pendapatan dan beban pada pos tertentu dalam laporan laba rugi. Nah, bentuk umum dari manajemen laba melalui klarifikasi ini yaitu memindahkan beban di garis bawah atau melaporkan beban di pos luar biasa atau tidak terulang. Nah, sehingga diakui bahwa ini tidak penting dalam analisis. Nah, adapun bentuk manajemen laba lainnya yang dipaparkan oleh Sulistianto pada tahun 2008 ada 3, yaitu meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan oleh perusahaan. Dan yang kedua, mengubah atau mengganti metode akuntansinya. Dan yang terakhir itu permasalahan cadangan. Mungkin sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, di mana materi yang saya bahas yaitu motivasi lain untuk melakukan manajemen laba. Jadi ada beberapa alasan mengapa seorang manajer itu terlibat dalam manajemen laba dalam satu perusahaan. Di mana alasan yang pertama yaitu untuk memenuhi harapan investor. Jadi harapan investor untuk mendapatkan pendapatan bisa didasarkan pada pengamatan atas pendapatan yang diperoleh pada tahun lalu, atau estimasi yang dikemukakan oleh seorang investor. Jadi dalam satu perusahaan yang melaporkan pendapatan lebih besar yang diharapkan akan berimbas atau menikmati nilai harga saham yang naik secara signifikan, karena para investor meningkatkan probabilitas mereka terhadap kinerja perusahaan tersebut di periode yang akan datang. Jadi begitupun sebaliknya, apabila suatu perusahaan itu gagal memenuhi harapan investor, akan berpengaruh kepada harga saham yang turun secara signifikan. Jadi alasan yang kedua itu motivasi kontrak hutang. Jadi kontrak hutang itu hutang biasanya tergantung pada variabel akuntansi
yang muncul dari masalah moral hazard dan manajer dan kreditur. Jadi untuk menangani masalah ini, kontrak hutang jangka panjang biasanya itu mencakup keuntungan untuk melindungi tindakan-tindakan manajer baik yang berlawanan dengan kepentingan terbaik para kreditur, seperti dalam memberikan dividen yang berlebihan dan sebagainya. Jadi manajemen laba itu muncul sebagai sarana untuk mengurangi probabilitas pelanggaran ketentuan dalam kontrak utang. Karena kenapa? Karena pelanggaran ketentuan akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Kemudian alasan yang selanjutnya itu initial public offering atau IPO. Jadi IPO ini adalah peristiwa di mana untuk yang pertama kalinya suatu perusahaan menjual atau menawarkan sahamnya kepada publik di pasar modal. Jadi dalam hal ini suatu perusahaan itu dalam melakukannya itu tidak mudah, karena ketetapan harga penawaran dalam pasar saham perdana akan berdampak atau konsekuensi langsung terhadap kesejahteraan pemilik saham. Jadi dalam perusahaan go publik cenderung menampilkan kondisi perusahaan yang sehat sehingga mendorong manajemen untuk memanage pendapatan dengan meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar yang ditawarkan kepada publik itu bisa bernilai tinggi dalam suatu perusahaan, otomatis akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi manajemen laba. Nah, di sini saya membahas 2 poin, yaitu sisi baik dan sisi buruk dari manajemen laba. Nah, yang pertama yaitu sisi baik dari manajemen laba. Nah, kondisi di mana manajemen laba dapat menjadi baik, artinya di mana keuntungan pengungkapan informasi dari dalam lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan ada banyak informasi dari dalam. Maka manajemen laba akan menguntungkan investor sekaligus manajer. Nah, alasan lain mengapa manajemen laba tetap berlangsung adalah karena manajemen laba memiliki sisi baik, yaitu yang pertama itu manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dalam rangka mengantisipasi kontrak yang kaku dan tidak lengkap. Yang kedua yaitu manajemen laba dapat menjadi perangkat untuk menyampaikan insiden informasi ke pasar. Nah, memungkinkan harga saham yang merefleksikan dengan baik prospek perusahaan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas dari sisi buruk dari manajemen laba. Nah, disebutkan bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor yang potensial dan kreditor yang dapat dipercaya dan handal. Nah, di sini kita dapat melihat sisi buruk yang pertama dari manajemen laba, yaitu karena banyak laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya dan banyak dimanipulasi oleh sebagian oknum di dalamnya yang merupakan oknum yang aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk keuntungan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu manajemen laba dapat mengaburkan informasi kinerja ekonomis perusahaan karena ada kondisi di mana manajer perusahaan memiliki akses informasi secara langsung, sementara sebagian stockholder tidak. Nah, sebagai informasi yang tidak tersampaikan ke stockholder. Nah, disinilah terjadi adanya sisi buruk yang
sisi buruk dari manajemen laba, karena manajemen laba ini hanya dapat menyampaikan informasi untuk sebagian stakeholder, sedangkan sebagiannya lagi tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh. Nah, contoh yang dapat terjadi, yang dapat digambarkan dalam manajemen laba, yaitu pada saat pemeriksaan maka manajemen akan bersikap baik, sedangkan pada saat tanpa ada pemeriksaan kebanyakan manajer itu bersikap negatif atau kurang baik. Nah, sekian dari video saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismin. Di sini saya akan melanjutkan materi manajemen laba yang sebelumnya dibawakan oleh teman-teman saya. Saya akan membahas manajemen laba, rule based and principle based. Dampak adopsi IFRS standar akuntansi keuangan menyebabkan beberapa perubahan seperti berbasis principle based yang banyak menggunakan nilai wajar dan memerlukan professional judgment dan pengungkapan yang lebih banyak. Perubahan PSAK dari berbasis aturan atau yang disebut dengan rule based menjadi berbasis prinsip atau disebut principle based menimbulkan beberapa perbedaan yang mendasar pada perlakuan akuntansinya. Menurut Security and Change Convention tahun 2003, karakteristik utama standar berbasis aturan adalah adanya batasan yang jelas yang mengarah pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang lebih rinci. Standar dengan principle based tidak memberi ketentuan yang spesifik, tetapi melainkan dengan sejumlah penilaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau dikenal dengan professional judgment. Sykes tahun 2003 berpendapat bahwa kurangnya spesifikasi pada suatu standar dapat menimbulkan volatilitas terhadap angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi dengan principle based menyebabkan suatu penilaian dilakukan secara tidak konsisten sehingga memungkinkan lebih besarnya peluang untuk melakukan manajemen laba. Nah, perbedaan antara berbasis standar dan berbasis prinsipal diduga menyebabkan adanya kualitas laba. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen laba, rule based and principle based. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba versus fraud. Perbedaan pandangan ini secara langsung akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap manajemen laba. Sebagai pihak mempunyai persepsi bahwa manajemen laba mencerminkan perilaku tidak etis seorang manajer untuk menipu pihak lain dengan menggunakan informasi-informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi stakeholder untuk mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan direkayasa sedemikian rupa sehingga pihak ini keliru dalam menilai perusahaan. Dalam penilaian ini secara signifikan, padahal penilaian ini secara
signifikan akan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemakai laporan keuangan. Maka bisa dikatakan bahwa semakin besar angka dan komponen yang direkayasa, berarti semakin besar pula tingkat kesalahan yang dilakukan para pemakai laporan keuangan, atau semakin tidak berkualitas informasi dalam laporan keuangan akan membuat semakin tidak tepat dan tidak berkualitas pula keputusan yang dibuat oleh para stakeholder. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dan kualitas keputusan stakeholder sangat dipengaruhi oleh validitas dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk itu, agar dapat menjadi sumber informasi yang berkualitas, maka laporan keuangan ini disusun dengan memenuhi syarat kualitatif tertentu agar mampu menyajikan informasi yang validitasnya dapat dipercaya. Meski di sisi lain, standar akuntansi memberi kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi dengan kebebasan inilah yang menjadi salah satu pemicu manajemen laba yang sampai saat ini masih diperdebatkan sebagai kecurangan atau bukan. Beberapa pihak penyajian aktivitas rekayasa manajerial ini dianggap kecurangan apabila perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut seperti ini. Yang pertama yaitu mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi. Yang kedua, mencatat penjualan fiktif. Ketiga yaitu mengundurkan tanggal bukti penilaian, dan yang terakhir yaitu mencatat persediaan fiktif. Sementara pihak lain mempunyai persepsi bahwa manajemen laba bukanlah kecurangan yang dilakukan manajer perusahaan. Apabila jika aktivitas ini dilakukan manajerial dalam kerangka prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini sesuai dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa manajemen laba berada di daerah abu-abu antara aktivitas yang diizinkan prinsip aktivitas dan kecurangan. Apalagi pada dasarnya manajemen laba sulit untuk observasi oleh pemakai laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa manajer harus mengungkapkan secara lengkap sesuai informasi dalam pelaporan keuangan yang tidak mampu membuat pemakai laporan keuangan mengetahui apakah perusahaan itu melakukan manajemen laba atau tidak. Seharusnya perusahaan mengungkapkan laba yang disuguhnya diperoleh dari aktivitas-aktivitasnya. Namun, akuntansi juga memberi kesempatan perusahaan untuk secara konservatisme dan agresivisme dalam
mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang dilakukan dan dialaminya. Akuntansi memang tidak mengharuskan atau suatu perusahaan untuk selalu mengakui dalam mencatat suatu transaksi atau peristiwa sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, atau dengan kata lain, perusahaan tidak selalu harus menginformasikan laba yang sesungguhnya diperoleh selama periode tertentu dalam laporan keuangannya. Pertama, akuntansi konservatif. Akuntansi konservatif yaitu proses akuntansi yang mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara berhati-hati sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Untuk itu, perusahaan harus menghemat atau membuat cadangan dengan mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang terjadi saat ini untuk digunakan di masa depan pada saat diperlukan. Sebagai salah satu contoh adalah dengan mempercepat pengakuan provisi dan cadangan, melebih-lebihkan nilai yang diperoleh dalam proses R dan D dalam pendapatan penjualan, dan membesar-besarkan biaya restrukturisasi serta penghapusan aktiva. Yang kedua yaitu aktivitas akuntansi agresif. Sementara akuntansi agresif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara eksploratif. Sebagai contoh adalah mengecilkan catatan provisi piutang, tidak tertagih, dan menarik ke bawah provisi atau cadangan. Secara konseptual, kedua metode akuntansi ini dapat membuat informasi laba dalam laporan keuangan menjadi lebih kecil atau lebih besar daripada laba yang sesungguhnya. Alasan inilah yang menjadi dasar dari pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba bukanlah tindakan rekayasa yang mengarah pada kecurangan. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.